Suatu pagi di tengah riuh demo para pengemudi ojek online, Goto diam-diam menyelam lebih dalam ke Palung Mariana. Sahamnya yang pernah bertengger di angka Rp84 per lembar, kini terjun tanpa parasut ke Rp61, turun 26% hanya dalam hitungan hari. Di layar bursa garis merah kian menukik, investor mulai panik, ketakutan menjalar, cut loss pun tak terhindarkan. Ironisnya semua terjadi ketika para mitra Gojek menggelar perlawanan. Mereka menuntut keadilan, meminta THR, memprotes skema kerja. Tapi justru aksi ini mempercepat peluncuran saham Goto menuju titik nadir. Sebuah bentuk perlawanan yang secara tidak langsung membuka peluang bagi institusi besar untuk menguasai kembali saham murah meriah ini. Lautan manusia di job fair pun turut bicara. Ribuan pelamar mengantre berdesak-desakan hingga pingsan demi satu peluang kerja. Ketika lowongan terbatas, para pengangguran ini hanya memiliki satu pilihan rasional, menjadi pengemudi ojek online. Dalam ironi yang dalam, profesi yang diperjuangkan mati-matian oleh para driver dalam demo justru menjadi pintu masuk terakhir bagi mereka yang terbuang dari sistem. Hotel-hotel mewah dan restoran papan atas mulai memangkas 60 sampai 70% karyawannya. PHK massal tak terhindarkan. Pemangkasan biaya menjadi keharusan. Bahkan para daily worker dianggap beban. Di tengah gejolak itu, Gojek tetap membuka lowongan. Bukan karena kekurangan pengemudi, tapi karena hukum pasar. Satu driver yang mogok akan segera digantikan oleh 10 sampai 20 orang lainnya yang antre. Skill tak dibutuhkan, cukup bisa naik motor, bahkan anak SMP pun kini bisa. Maka apa makna dari demo yang membakar jalanan kemarin? Jawabannya nyaris tak ada. Tuntutan hanya menciptakan ruang kosong yang segera diisi antrean panjang. Dan Goto, mereka mungkin tak menang, tapi mereka belum kalah. Di balik layar, langkah besar sedang disusun. Penurunan harga saham justru membuka peluang untuk buyback. Saat masyarakat ketakutan dan menjual dengan harga murah, para pemain besar mengambil alih. Bukan satu persatu, tapi lewat akuisisi massal oleh institusi yang tak tampak. Dari 77% saham yang tadinya dimiliki publik, perlahan-lahan kepemilikan mulai terkonsentrasi. Siapa yang diuntungkan? Bukan publik tentu saja. Goto kini berada di persimpangan. Di satu sisi laporan keuangan kuartal pertama menunjukkan kerugian yang menipis, tinggal 200 miliar, turun dari triliunan. Tapi di sisi lain beban seperti BHR, bonus hari raya, dan tekanan politik justru bisa duri dalam daging. Akhir cerita ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, Goto bukan lagi sekedar perusahaan teknologi, ia adalah medan pertempuran antar rakyat, pemerintah, dan kapital besar, di mana setiap langkah, setiap aksi demo, dan setiap angka di layar saham membuka dampak lebih luas dari sekedar hitungan rupiah. Dan mungkin seperti biasa, yang kalah adalah mereka yang tak pernah benar-benar punya pilihan.